Kau bereinkarnasi menjadi husky belum 3 detik, pemilik polisi cantik ingin memotong leci Emu. Secara tak terduga membangkitkan sistem. Kupikir aku bisa menemukan 10 atau 8 anjing betina untuk mencapai puncak kehidupan anjing. Tetapi ternyata yang aktif adalah sistem anjing polisi. Menghadapi jalan buntu husky tidak bisa menjadi anjing polisi, kau gelisah melompat-lompat di dalam kandang menunggu wanita itu pulang kerja untuk dikebiri. Tentu tidak bisa pasrah, harus mencari cara untuk melarikan diri, memikirkan hal ini. Kau menjilat kandang anjing dengan lidahmu, dengan mudah membuka kandang dan berlari liar ke bawah, meskipun sekarang sudah bebas. Tetapi sistem ini hanya memberi hadiah untuk menangkap penjahat. Jika tidak, kau pasti hanya bisa menjadi anjing liar, tepat ketika kau sangat khawatir. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong tidak jauh dari sana. Kau ragu sejenak, tetapi tetap dengan hati-hati berjalan ke arah suara itu berasal. Kesempatan untuk mendapatkan hadiah sistem ada di depan mata. Apapun yang terjadi, kau harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Jika terlalu berbahaya, kau harus lari, nyawa anjing itu penting. Hanya terlihat tidak jauh. Seorang pria tinggi besar memegang pisau belati dengan kuat menekan seorang gadis berpakaian putih ke dinding, merampok. Keluarkan ponselmu, lihat kode QR di pakaianku, pindai kode dan transfer semua uangnya kepadaku. Orang baik, ini masih perampok era baru, memindai kode untuk transfer uang, oke juga. Kau menjulurkan kepala anjingmu dan mengamati secara diam-diam, kagum. Gadis itu sudah ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Sedikit pun tidak berani melawan, dengan gemetar mengeluarkan ponselnya dan buru-buru mentransfer uang kepada perampok. Kau mengamati sebentar, jujur saja, sedikit tidak berani maju. Perampok itu bertubuh tinggi besar. Jika kau hanya seekor German Shepherd, bahkan jika seekor Alaskan Malamute, kau akan langsung menerjangnya. Tetapi kau hanyalah seekor husky, beratnya kurang dari 25 kg. Pasti akan diangkat dan dipukuli oleh perampok itu dengan satu tangan. Kau langsung ragu, bagaimana ini? Apakah kau hanya akan melihat gadis ini dirampok begitu saja? Tepat ketika kau bimbang, suara sistem terdengar. Pemberitahuan, tuan rumah belum menerima paket hadiah pemula. Mendengar ini, matamu berbinar. Cepat buka dan lihat apa yang terjadi. Paket hadiah pemula dibuka. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan fisik serigala abu-abu Amerika Utara dan teknik bergulat anjing liar. Melihat ini, kau sangat gembira. Kau tidak tahu teknik bergulat anjing liar itu apa, tetapi fisik serigala abu-abu Amerika Utara di depan itu sangat hebat. Benda itu memiliki ukuran maksimum hingga 90 kg, kekuatan gigitan 700 pon, kecepatan 65 km per jam. Dan daya tahannya luar biasa, mengalahkan seorang pria dewasa sama saja dengan bermain-main. Lalu apa yang perlu ditakutkan? Kau langsung tidak takut lagi, mengangkat kaki dan melangkah keluar. Perampok itu melihat ini dan mengeluh. Dari mana husky ini datang? Membuatku kaget. Tampangnya seperti orang bodoh. Kau menekan amarahmu, berpura-pura lewat, melompat mendekat. Perampok sama sekali tidak menganggap husky itu penting. Terus mengancam gadis itu untuk mentransfer uang. Tapi sedetik kemudian, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menerkam dari sampingnya. Menggigit dengan keras lengan yang memegang pisau. Terdengar suara, krak. Dia sepertinya mendengar tulang lengan bawahnya patah. Kemudian kekuatan besar datang, menjatuhkannya ke tanah. Memanggilku bodoh, aku akan menggigitmu sampai mati. Kau menggigit sambil mengumpat, tapi di telinga perampok hanya terdengar suara anjing. Setelah memastikan perampok sudah tidak berdaya, kau menoleh ke gadis itu dan berkata, kenapa diam saja? Lapor polisi. Gadis itu menempel di dinding, menatapmu dengan linglung. Yao Yun benar-benar bodoh saat ini. Dia tiba-tiba dirampok saat pulang kerja. Lalu diselamatkan oleh seekor husky. Adegan apa ini? Novel pun tidak ada yang seaneh ini. Melihat Yao Yun masih linglung di sana, kau tahu gadis ini sama sekali tidak mengerti perkataanmu. Hanya bisa tanpa daya berjalan mendekat. Cakar menepuk-nepuk ponsel di tangannya. Guk-guk, dia mengerti untuk melapor polisi. Yao Yun melihat ponselnya, tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu. Apa kau ingin aku melapor polisi? Kau mengangguk. Yao Yun langsung membelalakan mata. Sialan, anjing ini jadi sakti. Menyelamatkanku saja sudah cukup. Bahkan menyuruhku melapor polisi. Meskipun terkejut, Yao Yun tetap menelepon polisi terlebih dahulu. Halo, ini kantor polisi. Saya dirampok di Gang Guangyun Road. Tolong segera kirim orang ke sini. Operator, setelah mendengar kata perampokan, nadanya tiba-tiba menjadi serius. Baik, kami segera mengirim petugas. Apa Anda terluka? Apakah butuh ambulans? Tidak, tidak terluka. Kalau begitu segera pergi ke tempat yang ramai dan aman. Jangan diam di tempat, untuk berjaga-jaga jika perampok kembali. Menurut operator, karena pelapor mengatakan bahwa dia dirampok, pasti setelah dirampok. Perampok melarikan diri barulah bisa melapor. Yao Yun tertegun sejenak, melirikmu yang menahan perampok di tanah. Dia ragu-ragu dan berkata, perampoknya tidak kabur. Dia ditahan di tanah. Operator tertegun. Apa ada yang menyelamatkan Anda? Tidak. Bukan. Seekor anjing menyelamatkan saya.
Dia menerkam dan menahan perampok di tanah. Itu seekor husky. Setelah terkejut, operator itu berkata dengan nada serius, "Nona, melaporkan kejahatan palsu adalah melanggar hukum." Yao Yun juga tahu kata-katanya tidak masuk akal. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya bisa berkata tak berdaya, "Saya tidak melaporkan kejahatan palsu. Anda bisa mengirim polisi untuk memeriksanya." 10 menit kemudian, sekelompok polisi dan seekor husky saling menatap. Para polisi tampak bingung. Chen Zhenbang, kapten tim investigasi kriminal, tenggelam dalam pikirannya. Melihat husky yang menjepit perampok ke tanah, CPU-nya agak macet. Perampok yang dijepit ke tanah itu sangat sadar akan kontra pengintaian. Setiap kali setelah merampok, dia menghilang dengan cepat. Mereka tidak pernah berhasil menangkapnya. Dia adalah perampok yang telah melakukan 5 kejahatan. Saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan bekas gigitan anjing. Lengan bawah kanannya patah tulang karena gigitan keras. Dia ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali, terus-menerus mengerang kesakitan. Betapa menyedihkan itu. Saat pertama kali melihat polisi, perampok itu seolah melihat juru selamat. "Tolong, polisi, tolong, anjing ini gila. Cepat selamatkan aku." Jika Anda tidak tahu, Anda akan berpikir dia adalah korban. Chen Zhenbang dan yang lainnya sangat terkejut. Seorang perampok yang kejam sebenarnya ditaklukkan oleh seekor husky, dan tanpa perlawanan apapun. Efektivitas tempur husky ini agak di luar batas. Sebagai kapten tim investigasi kriminal, Chen Zhenbang tentu saja tahu banyak tentang anjing polisi. Tim mereka memiliki beberapa anjing polisi. Husky dapat menjadi anjing polisi di beberapa negara. Namun, husky domestik adalah anjing peliharaan non-agresif yang dibiarkan secara khusus, dan sama sekali tidak mungkin untuk menjadi anjing polisi. Terutama karena kepatuhan yang terlalu rendah dan sirkuit otak yang baru, Chen Zhenbang tidak bisa tidak berspekulasi. Apakah husky ini bukan leluhur? Husky asli adalah campuran serigala Arktik, dan agresivitasnya tidak rendah. Apa yang dia masih belum yakin sekarang adalah apakah husky ini anjing yang baik yang menyerang penjahat, atau anjing gila yang secara acak menyerang orang yang lewat. Perbedaan antara kebetulan menyerang penjahat dan anjing gila sangat besar. Seorang pelatih anjing polisi memimpin seekor anjing gembala Jerman datang dan melirikmu ke atas dan ke bawah dan mengerutkan kening. Anjing ini tidak mengibas-ngibaskan ekornya. Kelihatannya tidak terlalu ramah. Kau tiba-tiba terdiam. Aku adalah jiwa manusia. Tidak mungkin aku mengibaskan ekorku. Chen Zhenbang mengangguk dengan serius. Ya, mungkin itu benar-benar anjing gila, maka itu harus ditembak mati di tempat. Mendengar ini, untuk menyelamatkan nyawamu, kau hanya bisa dengan enggan dan memalukan mengangkat ekormu dan mengibaskannya beberapa kali. Pada saat yang sama, kau menyeringai dan menunjukkan senyum ramah. Ekspresi pelatih itu berubah drastis. Sialan, menggoyangkan ekor dan menunjukkan gigi, ini berarti bersemangat untuk menyerang. Tiba-tiba kamu sedikit kesal. Menjadi anjing ternyata sulit. Begitu pelatih anjing mengatakan ini. Polisi di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka, mundur beberapa langkah, dan meraih pistol di pinggang mereka. Yao Yun panik dan segera menghampirimu. Anjing ini bukan anjing gila. Tadi dia bahkan memberi isyarat padaku untuk menelepon polisi. Kamu juga mengangguk dengan cepat, guk. Benar, jangan tembak, kawan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Anjing ini bisa mengangguk, bagaimana mungkin ada anjing yang begitu mengerti manusia? Mungkin hanya ilusi. Chen Zhenbang juga berkata dengan heran, sepertinya dia benar-benar mengangguk. Ya, mungkinkah anjing ini mengerti bahasa manusia? Pelatih anjing itu bahkan lebih terkejut dan senang. Komandan Chen, anjing ini adalah bibit unggul untuk menjadi anjing polisi. Agresif dan mengerti bahasa manusia. Sayang sekali kalau tidak dijadikan anjing polisi. Melihat ini, kamu dengan cepat berteriak, guk. Chen Zhenbang terdiam sejenak. Sejujurnya, dia juga berpikir begitu. Tapi anjing ini memakai kalung di lehernya. Pasti ada pemiliknya. Apakah pemiliknya akan setuju dia menjadi anjing polisi? Pelatih anjing memperhatikan ada nomor telepon di kalung itu. Dia masih sedikit tidak rela. Dia meminta instruksi kepada Chen Zhenbang. Komandan Chen, bagaimana kalau saya menelepon pemiliknya? Tanyakan apakah dia bersedia anjingnya menjadi anjing polisi. Chen Zhenbang berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Bagaimanapun, dalam situasi ini, kamu pasti harus menelepon pemilikmu. Kamu menjadi cemas. Bukan, aku kabur dari penjara. Jika wanita itu menemukanku, dia pasti akan sangat marah dan langsung mengebiriku. Tidak boleh, dan saat itu juga. Saat perampok itu dibawa ke mobil polisi, sebuah pesan sistem muncul di benakmu. Tuan rumah berhasil menangkap seorang perampok. Hadiah acak sedang dibagikan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan indera penciuman tingkat dewa yang dapat membedakan segala sesuatu. Dalam sekejap, kamu merasakan aroma kacau di sekitarmu menjadi jelas, berubah menjadi aliran informasi yang membanjiri otakmu. Tiba-tiba kamu tertegun dan melihat mobil polisi yang membawa perampok itu. Ada bau heroin pada orang itu. Saat ini, pelatih anjing di samping menelepon pemilikmu. Halo, kami menemukan seekor husky yang hilang di sini. Apakah anjingmu hilang? Di ujung telepon,
Su Yueleng sudah mencetak pengumuman anjing hilang di toko percetakan. Panggilan ini membuatnya sangat gembira. Itu anjingku. Anda ada di mana? Saya segera ke sana. Begini, saya polisi dari kantor polisi distrik Dongchuan. Anjingmu membantu kami menangkap seorang perampok. Kami, pihak lain belum selesai bicara. Su Yueleng terkejut dan berseru. Kamu dari kantor polisi distrik Dongchuan? Pelatih itu tertegun. Ya, ada masalah? Su Yueleng buru-buru berkata. Saya juga polisi dari kantor polisi distrik Dongchuan. Saya polisi baru yang baru bekerja sebulan. Pelatih di sana juga sedikit bingung. Kebetulan sekali, pemilik anjing ini ternyata polisi dari kantor polisi mereka. Mungkin saja anjing ini bisa menjadi anjing polisi. Pelatih itu langsung senang, tidak kusangka kamu adalah rekan kerja. Tidak heran anjingmu sangat terlatih. Dia tahu cara menyelamatkan orang dan juga melumpuhkan perampok. Perampok yang melakukan 5 kasus dalam seminggu itu. Perampokan, kau tahu? Anjingmu langsung menjatuhkannya ke tanah. Ketika kami datang, perampok itu tidak punya kekuatan untuk melawan. Benar-benar luar biasa. Su Yueleng sedikit tidak mengerti. Apa-apaan? Huskyku itu hanya tahu cara membongkar rumah dan membuat masalah, bisa melumpuhkan penjahat, dan perampok itu membuat pusing tim detektif kriminal. Su Yueleng tidak percaya, menatap ponselnya dengan kosong. Mungkinkah ini panggilan penipuan? Ini terlalu palsu. Tapi detik berikutnya, sebuah suara familiar datang dari seberang telepon. Halo? Saya Kapten Chen dari tim detektif kriminal kantor polisi distrik Dongchuan. Su Yueleng terkejut, Paman Chen? Chen Zhenbang dulunya adalah polisi narkoba. Beberapa tahun lalu dia dipindahkan ke detektif kriminal, dan ayah Su Yueleng dulunya adalah rekannya, berkorban dalam tugas narkoba. Selama bertahun-tahun, Chen Zhenbang merawat Su Yueleng sebagai seorang penatua. Dia juga tahu bahwa gadis ini memelihara seekor husky. Itu diberikan kepadanya oleh ayahnya sebelum dia berkorban. Bahkan Chen Zhenbang pernah melihat husky ini bodoh dan konyol. Selain membongkar rumah, dia tidak tahu apa-apa. Chen Zhenbang tidak percaya. Mungkinkah ini anjing yang sama? Su Yueleng juga tidak percaya. Setelah terdiam beberapa saat, Chen Zhenbang menggaruk kepalanya dan berkata, begini, Xiao Su. Aku akan mengambil foto dan mengirimkannya kepadamu, lihat apakah itu husky Mu. Chen Zhenbang mengembalikan telepon ke pelatih. Dia melihat sekeliling tetapi tertegun. Di mana anjingnya? Saat ini, kau sudah berlari 800 meter jauhnya. Mengikuti aroma bubuk putih yang tersisa di udara sepanjang jalan. Jika kau bisa menangkap pengedar narkoba, status anjing polisi pasti stabil, kan? Selain itu, setelah membuat prestasi sebesar itu, pemilikmu yang polisi cantik itu pasti tidak akan marah lagi. Tidak akan berpikir untuk mengebiri dirimu lagi. Kau sudah memutuskan, kali ini kau harus membuat gebrakan besar. Untuk memastikan keamanan, telurku, dan sistem sebelumnya mengatakan semakin berat kejahatan yang dilakukan penjahat yang kau tangkap, semakin baik hadiah yang bisa didapatkan. Semakin kau memikirkannya, semakin bersemangat, kau mempercepat langkahmu. Setengah jam kemudian, kau tiba di selokan pinggiran kota. Jika tidak ada halangan, disinilah tempat persembunyian perampok itu. Selokan memang penuh sampah, bau busuk menyengat. Tempat seperti ini, anjing pelacak pun tidak bisa menemukan baunya. Untungnya aku punya ceat. Sambil menggigit gigi, kau menahan bau busuk dan terus maju. Berbelok-belok hampir 2 kilometer. Baru akhirnya menemukan tempat kosong yang agak luas dan kering. Di sekitarnya ada berbagai kantong makanan dan botol air mineral, serta beberapa tas wanita. Jelas ini adalah tempat persembunyian perampok itu. Bersembunyi di sini, hantu pun tidak akan menemukannya. Kau tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, lalu maju dan mengendus dengan cermat barang-barang di sini. Pandanganmu dengan cepat tertuju pada sebuah tas tangan Balenciaga hitam. Kau menggigitnya dengan mulut dan mengibaskannya 2 kali. Pletak, beberapa barang jatuh keluar, di antaranya ada beberapa lembar tiket dan sebungkus kecil bubuk putih. Seketika mata anjingmu berbinar. Bai Mian, heroin, ini adalah Bai Mian. Tapi dilihat dari tampangnya, tas ini seharusnya juga hasil rampokan. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Kau sedikit berpikir, mengulurkan cakar dan menggaruk-garuk beberapa lembar tiket itu. Pandanganmu tertuju pada salah satu tiket kereta api. Stasiun kereta Dongchuan, waktu keberangkatan 8 Mei pukul 20.15. Bukankah ini malam ini? Pemilik tas ini berencana melarikan diri naik kereta malam ini? Kau dengan cepat membuat analisis. Kau langsung berencana pergi ke stasiun kereta untuk mencari orang. Kau secara tidak sengaja bereinkarnasi menjadi seekor husky, tetapi sistem malah menyuruhmu menjadi anjing pelacak. Untuk bertahan hidup, kau tidak hanya menangkap seorang perampok berantai, tetapi bahkan mengejutkan para pemimpin kota. Kepala kantor polisi Ji Mingyun menatap perampok di depannya dengan heran. Kesadaran anti pengintaian perampok ini sangat kuat, setiap kali beraksi selalu menghindari kamera. Batas waktu yang diberikan atasan akan segera berakhir, Ji Mingyun sudah siap menulis surat teguran. Dan dikritik. Tak disangka, tim reserse kriminal tiba-tiba memberinya kejutan. Saat ini, perampok itu duduk linglung di kursi interogasi. Lengan kanannya digips,
Seluruh tubuhnya dibalut perban di beberapa tempat, dan beberapa bekas gigitan anjing yang dangkal terlihat di luar. Melihat penampilannya ini, Ji Mingyun tidak bisa menahan tawa. Benar-benar dilumpuhkan oleh anjing. Tadi ketika aku mendengar laporan, aku pikir kau bercanda denganku. Dia setidaknya diserang oleh 5 atau 6 anjing pelacak, kan? Bisa selamat benar-benar beruntung. Chen Zhenbang bergumam sedikit, agak tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kepala, sebenarnya yang menggigitnya hanyalah seekor anjing. Ji Mingyun tertegun setelah mendengar itu. Seekor anjing menggigit sampai seperti ini? Anjing polisi mana di kantor kita yang begitu berani? Seorang pria kuat setinggi 1,9 meter? Hanya anjing polisi yang bisa menaklukkannya? Bukan anjing polisi, tapi seekor husky. Dan kami bahkan tidak bergerak. Saat tiba di lokasi, husky itu sudah menaklukkan tersangka. Ekspresi Ji Mingyun berangsur-angsur menjadi serius. Chen Zhenbang, aku harus mengkritikmu. Anjing polisi juga adalah kawan kita. Bagaimana bisa dibandingkan dengan anjing bodoh seperti husky? Leluconmu ini agak berlebihan. Ji Mingyun menunjuk perampok itu dan melanjutkan, anak ini memang punya sesuatu. Kami sudah seminggu penuh tidak bisa menemukannya. Sekarang kau bilang dia ditangkap oleh seekor husky? Apa maksudmu? Kau meremehkannya? Atau meremehkan diri kita sendiri? Seluruh kantor polisi kita jika digabungkan, tidak sebaik seekor husky? Ji Mingyun benar-benar marah, hanya merasa bahwa lelucon ini benar-benar tidak pantas. Kepala. Aku benar-benar tidak bercanda. Chen Zhenbang juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tahu bahwa kata-katanya memang sulit dipercaya. Namun sudah bersiap sejak lama, mengeluarkan rekaman dari perekam yang tadi. Ji Mingyun tertegun setelah melihatnya. Mungkinkah perampok ini hanya kuat di luar tapi lemah di dalam? Kelihatannya cukup kuat, tapi bahkan tidak bisa mengalahkan seekor husky. Terlalu payah. Perampok di sampingnya tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menangis dengan keras. Perampok ini bernama Chen Yong, jelas menyadari bahwa dia sudah kalah, tetapi tidak menyangka akan kalah di tangan seekor anjing. Saat ini hanya ingin berusaha menunjukkan perilaku baik agar hukumannya diringankan. Dua petugas, aku ingin bertanya, apakah melaporkan barang curian yang disembunyikan bisa meringankan hukuman? Mata Chen Zhenbang langsung tegak. Apa maksudmu? Kau tahu ada orang yang menyembunyikan barang curian? Chen Yong segera berkata, aku juga tidak tahu siapa orangnya. Begini, pada kasus ketiga, aku merampok seorang wanita. Saat ku bawa pulang tasnya dan kubuka, ada sebungkus bubuk putih di dalamnya. Petugas, aku jamin itu pasti sabu. Chen Yong. Aku harus mengingatkanmu, memberikan informasi palsu untuk meringankan hukuman. Itu termasuk tindak pidana sumpah palsu. Hukumanmu akan ditambah. Bisakah kau bertanggung jawab atas perkataanmu? Pasti bisa. Tas-tas yang kurampok masih kusembunyikan di tempat persembunyianku. Kalau tidak percaya, kalian cari saja sendiri. Benar-benar ada narkoba. Setelah dikonfirmasi berulang kali, Ji Mingyun segera membuat keputusan. Chen tua. Kau segera bawa Chen Yong dan ajak orang-orang mencari tempat persembunyian yang dia katakan. Jika benar ditemukan narkoba, segera laporkan. Sementara itu, kamu sudah tiba di alun-alun depan stasiun kereta api distrik Dongchuan. Berkeliaran tanpa tujuan, melihat sekeliling. Kamu sudah mengingat aroma pemilik tas itu. Selama dia muncul lagi, dia pasti tidak akan lolos dari penciuman tingkat Dewa MU. Tetapi kamu juga tidak yakin apakah dia akan muncul di stasiun kereta api. Bagaimanapun, setelah kehilangan barang penting, kewaspadaan dirinya akan meningkat pesat. Sekarang kereta itu akan segera berangkat. Berkeliaran selama 2 jam, jika masih tidak dapat menemukan orangnya, kemungkinan besar akan gagal. Namun, pada saat ini, aroma familiar samar-samar masuk ke hidungmu. Kamu tiba-tiba menoleh ke utara. Mengunci seorang pemuda kurus dengan janggut yang tidak terawat. Pemuda kurus itu berjalan cepat menuju pintu masuk stasiun kereta api. Sambil berjalan, dia melihat sekeliling, ekspresinya samar-samar menunjukkan sedikit ketegangan. Tidak salah lagi. Itu dia. Kamu tidak ragu sedikit pun, melangkahkan keempat kakimu dan langsung berlari kencang. Seperti anjing liar yang terlepas dari kekang, dalam sekejap mata kamu melesat melewati jarak beberapa puluh meter. Dengan suara gedebuk, langsung menjatuhkan pemuda kurus itu ke tanah. Pemuda kurus itu tercengang. Sial. Dari mana datangnya husky ini? Di tengah perkataannya, suaranya yang sedikit marah berubah menjadi jeritan ketakutan dan kesakitan. Karena saat ini kamu sudah menggigit bahunya. Kekuatan gigitan yang besar membuat sendi bahu dan tulang selangkanya berbunyi retak-retak. Gigi taring menembus jauh ke dalam daging. Kemeja putih pemuda kurus itu langsung diwarnai merah oleh darah. Kamu tidak peduli sebanyak itu, langsung membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertindak terlebih dahulu. Orang yang menggunakan tubuh untuk membawa narkoba seperti ini pasti bukan orang baik. Tidak rugi meskipun digigit sampai mati. Setelah menggigit, kamu langsung lari. Cepat-cepat masuk ke hutan di samping. Alasannya sangat sederhana. Sekelompok orang baik hati di sekitar sudah bergegas dengan membawa sapu. Anjing gila menggigit orang. Husky ini gila. Cepat, cepat, naik dan bunuh dia. Cepat bunuh anjing ini, jangan biarkan anjing gila ini lari ke tempat lain.
Seluruh alun-alun langsung menjadi kacau balau. Massa yang tidak tahu apa-apa secara alami mengira bahwa anjing gila tiba-tiba menyerang orang. Sebagian orang sangat marah. Dengan membawa peralatan, mereka bergegas menuju hutan itu. Untungnya, saat ini kamu sudah melewati hutan dan masuk ke dalam pipa air yang tersembunyi. Mendengarkan suara-suara marah yang tidak jauh, hatimu juga berdebar-debar ketakutan. Bahkan jika memiliki kekuatan serigala abu-abu Amerika Utara. Menghadapi begitu banyak makhluk berkaki dua yang menakutkan yang memegang senjata, hanya bisa dipukuli sampai mati. Tidak mungkin. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menjelaskan. Semoga setelah polisi datang nanti. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, sekelompok orang mengepung pemuda kurus itu di alun-alun. Banyak juga orang baik yang berinisiatif membantu membalut luka dan menghentikan pendarahan pemuda kurus itu, serta menghibur. Anak muda, jangan bergerak dulu. Akan merepotkan jika menyebabkan kerusakan sekunder. Kami sudah menelepon 120. Polisi juga segera tiba. Wajah pemuda kurus itu menjadi hitam, dan hatinya juga panik. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mencoba berdiri. Tidak perlu menelepon polisi. Saya ada urusan mendesak. Saya harus mengejar kereta. Semua orang tercengang mendengar ini. Urusan mendesak apa ini? Sudah terluka seperti ini masih mau mengejar kereta. Tidak bisa. Darahmu belum berhenti. Seorang wanita tua langsung cemas. Dia adalah seorang pensiunan ahli bedah. Dia merobek roknya sendiri untuk membalut luka pemuda kurus itu, tetapi pemuda kurus itu marah. Dia menepis tangan wanita tua itu. Apa urusanmu? Siapa yang menyuruhmu membalut lukaku? Minggir semua. Aku harus mengejar kereta. Wanita tua itu tertegun. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Para penonton melihat pemandangan ini. Mereka juga mengerutkan kening. Perilaku pemuda kurus itu terlalu tidak normal. Pandangan banyak orang menjadi curiga. Tidak mau bertemu polisi. Jangan-jangan dia punya masalah? Saat itu juga. Suara sirene yang menusuk telinga datang dari jauh ke dekat. Wajah pemuda kurus itu berubah drastis. Dia berlari keluar dari kerumunan dengan sekuat tenaga. Tetapi betis pemuda kurus itu telah kamu gigit hingga patah tulang. Dia berjalan tertatih-tatih untuk waktu yang lama, dan hanya berhasil keluar sekitar 10 meter. Beberapa mobil polisi segera berhenti di alun-alun. 7 atau 8 petugas polisi turun dan melihat pemuda kurus yang tegar itu. Seorang polisi muda pria berkata dengan heran. Apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah dia digigit anjing? Sepertinya lukanya parah. Sudah seperti ini masih belum berbaring. Su Yuleng juga salah satu petugas polisi yang bertugas. Saat ini, matanya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia merasa sedikit gelisah. Banyak pelapor mengatakan bahwa anjing gila itu adalah husky. Mungkinkah Gang dan benar-benar melukai orang? Su Yuleng gelisah dan sedikit linglung saat menjaga ketertiban. Pandangannya terus melihat ke arah pemuda kurus berlumuran darah tidak jauh dari sana. Gang dan adalah nama yang dia berikan untuk tubuh aslimu. Jika anjing yang menyerang orang yang tidak bersalah kali ini benar-benar Gang dan, maka jangan bicara tentang menjadi anjing polisi. Mungkin dia akan langsung dihilangkan. Menyerang penjahat dan menyerang orang yang tidak bersalah adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Su Yuleng hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga saja bukan Gang dan petugas polisi. Kalian cari dulu anjing gila itu. Dia lari ke arah hutan. Iya. Anjing gila seperti ini harus segera dibunuh, kalau tidak terlalu berbahaya. Kerumunan penonton berbicara dengan riuh. Reaksi pertama kebanyakan orang ketika melihat polisi adalah menyuruh polisi segera menangani anjing gila itu, karena ini menyangkut keselamatan pribadi mereka. Mendengar ini, para polisi tanpa sadar menatap Su Yuleng. Jelas mereka juga tahu bahwa anjing gila yang melukai orang itu. Kemungkinan besar adalah anjing polisi Su ini. Ekspresi Su Yuleng jelek, dia menggigit bibirnya. Lihat aku untuk apa? Tidak peduli anjing siapa, selama melukai masyarakat. Harus segera ditangani. Para polisi menghela nafas sedikit, karena pemiliknya sudah mengatakan demikian. Mereka berdiskusi untuk pergi mencari anjing di hutan terlebih dahulu. Sementara pemuda kurus itu sudah dikendalikan oleh dua polisi. Saat ini, wajahnya pucat seperti mayat. Dia terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan memohon kepada kedua polisi untuk melepaskannya. Kedua polisi itu bingung. Sudah terluka seperti ini, bahkan hampir tidak bisa berjalan. Masih mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Insting polisi membuat mereka langsung waspada. Tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya. Mereka menariknya sedikit dengan paksa, membuatnya duduk dengan pantatnya di tanah. Duduk ini langsung membuat wajah pemuda kurus itu berubah menjadi ungu. Sepertinya dia dengan susah payah menahan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahannya. Pukji, pukji. Serangkaian suara kentut terdengar. Kemudian genangan air limbah berwarna coklat kekuningan mengalir dari celana pendeknya. Memenuhi tanah. Dan di dalam air limbah itu, ada juga gumpalan partikel plastik seukuran ibu jari. Pemuda kurus itu hampir menangis. Selesai. Dia memasukkan beberapa kilogram heroin ke dalam anusnya. Tadi, saat digigit anjing, sedikit keluar karena panik dan sakit. Setelah itu dia terus berusaha menahannya dengan paksa.
Ini juga salah satu alasan mengapa dia terus ingin meninggalkan tempat kejadian. Kedua polisi itu langsung terkejut. Benda apa ini? Mungkinkah ini penyelundupan narkoba di dalam tubuh manusia? Beberapa gumpalan partikel plastik yang dikeluarkan oleh pria kurus itu sangat mirip pil. Ditambah dengan perilaku aneh pria kurus itu tadi. Kedua polisi itu saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keseriusan di mata masing-masing. Pasti ada yang tidak beres. Melihat beberapa polisi lain sudah mengambil peralatan, bersiap untuk mencari anjing gila di hutan. Mereka segera berteriak, "Kalian jangan urus anjing dulu. Cepat ke sini, ada sesuatu." Orang ini dicurigai menyelundupkan narkoba. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh alun-alun menjadi gempar. Orang-orang di jalan tanpa sadar berkumpul lagi, saling memandang pemuda kurus itu dengan tatapan aneh. Wajah pemuda kurus itu pucat seperti mayat. "Petugas, apakah kalian percaya jika saya bilang saya hanya salah cerna?" Seorang petugas polisi paruh baya mencibir. "Lumayan juga seleramu. Makan bola plastik." Pemuda kurus itu masih berusaha melawan. "Sebenarnya aku punya pica. Makan plastik itu wajar, kan?" Polisi paruh baya meludah. Berkata dengan garang, "Wajar apanya? Tutup mulutmu. Diam saja di sana." Orang-orang juga menatapnya dengan jijik. Pengedar narkoba seperti ini. Bandar narkoba ini terlalu kejam. Mereka berani menyelundupkan narkoba di dalam tubuh. Untung orang ini digigit anjing. Kalau tidak, dia pasti sudah kabur naik kereta. Pemeriksaan keamanan di stasiun kereta api tua kita tidak ketat. Kalau begitu, Husky gila itu melakukan hal yang baik. Apa mungkin Husky itu mencium bau narkoba pada orang itu? Makanya dia menyerangnya. Kalau tidak, kenapa dia hanya menggigitnya? Sudahlah. Husky bodoh seperti itu bisa menangkap bandar narkoba? Kurasa itu kebetulan saja. Masing-masing ada urusannya sendiri. Anjing gila seperti ini harus dibunuh. Orang-orang yang menonton segera berdiskusi tentang Husky yang menggigit itu. Kebanyakan orang merasa bahwa anjing itu menggigit bandar narkoba secara kebetulan. Anjing gila harus segera ditangani. Polisi mendengar kata-kata ini. Namun, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka saling bertukar pandang. Apakah itu benar-benar kebetulan? Jika Husky itu benar-benar anjingnya petugas SU, dan anjing yang menjinakkan perampok berantai pagi ini adalah anjing yang sama. Mungkin dia benar-benar menemukan pengedar narkoba, lalu sengaja menjinakkannya. Lagi pula, Husky itu sudah lama kabur. Total hanya ada 2 orang yang digigit, semuanya penjahat. Mana mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan? Saat itu, kerumunan tiba-tiba menimbulkan keributan yang menakutkan. Orang-orang yang berkerumun di sekitar dengan padat. Tiba-tiba memberi jalan dengan sadar. Polisi dengan curiga menoleh dan melihat seekor Husky. Berjalan dengan hati-hati ke arah sini. Banyak orang di antara penonton yang mengenali ini. Anjing gila yang menggigit tadi. Tentu saja, mereka sangat takut dan segera menyingkir. Bahkan ada yang berteriak, "Polisi, itu anjingnya. Cepat bunuh dia. Cepat, cepat, cepat. Dia berani kembali. Cepat bunuh dia. Kalau dia gila lagi nanti, itu akan merepotkan." Kamu tiba-tiba merasa tidak bisa berkata apa-apa. Sialan. Menindas anjing karena tidak bisa bicara. Ya, melihat ini, kamu tidak berani bergerak sembarangan, takut disalahartikan sebagai gila. Hanya bisa berjalan cepat ke depan Su Yueleng. Gangdan, Su Yueleng mencoba memanggil. Dia sama sekali tidak yakin apakah ini anjing bodohnya. "Guk, guk, guk," kamu buru-buru menjawab 2 kali. Suyu menunjukkan ekspresi terkejut, memeluk Morat. "Kapan kamu belajar membuka kandang dan pintu anti-maling? Berani-beraninya kamu kabur dari rumah, tahu tidak betapa khawatirnya ibu?" Adegan ini membuat para penonton tercengang. Mungkinkah ini anjing polisi? Polisi parubaya yang memimpin regu, memutuskan untuk menjelaskan kepada orang banyak. Untuk menghindari kesalahpahaman, jangan panik, anjing ini seharusnya bukan anjing gila. Ini adalah anjing peliharaan yang dipelihara oleh rekan polisi kami. Pagi ini anjing ini menyelamatkan seorang gadis yang dirampok, dan langsung melumpuhkan perampoknya. Orang yang diserangnya kali ini, kemungkinan besar adalah pengedar narkoba, juga seorang penjahat. Bukan melukai orang yang tidak bersalah, jangan panik. Kata-kata ini mengejutkan seluruh hadirin. Hebat, pagi menangkap perampok, sore menangkap pengedar narkoba. Ini yang namanya anjing peliharaan? Ini adalah tubuh suci anjing polisi bawaan. Para penonton berseru kaget. Tatapan ke arahmu menjadi sangat kagum. Pemuda kurus yang tergeletak di tanah, bahkan mendengarnya dengan bingung. Seluruh tubuhnya menjadi bodoh, dia telah memikirkan banyak cara dia akan ditangkap, tetapi dia tidak pernah menyangka. Ternyata begitu memalukan. Setelah masuk, dia tidak berani berbicara dengan teman satu sel. Segera ambulans datang, ketika pria kurus itu diangkat ke dalam mobil, matanya masih terus menatapmu. Betapa penuh dendamnya. Hadiah acak sedang dibagikan. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan kemampuan baru, sahabat hewan. Dapat berkomunikasi tanpa hambatan dengan hewan apapun. Melihat hadiah telah tiba, matamu berbinar, kemampuan untuk berkomunikasi tanpa hambatan dengan hewan apapun? Kemampuan ini cukup hebat, mungkin bisa berguna di masa depan. Tidak sia-sia kamu berusaha keras mengejar seorang pengedar narkoba.
Pada saat yang sama, di selokan Yang Bao, Chen Zhenbang dan beberapa detektif kriminal telah menemukan tempat persembunyian Chen Yong. Pandangan pertama mereka melihat karung itu, tepung putih berserakan di tanah. Chen Zhenbang dengan cepat maju untuk memeriksa. Sebagai mantan polisi narkoba, hanya melihat sekilas dan sudah tahu. Narkoba, setidaknya 500 gram. Chen Zhenbang menoleh untuk melihat Chen Yong, memintanya untuk mengidentifikasi. Chen Yong, dari tas mana narkoba ini ditemukan? Dari tas Balenciaga ini. Chen Yong menunjuk ke tas selempang hitam di tanah, dan sedikit bingung. Aku ingat sebelum aku pergi. Narkoba ini sebelumnya juga disimpan di dalam tas. Pada saat ini seorang detektif muda berteriak, Kapten Chen. Ada tiket kereta api di sini, dari stasiun kereta api Dongchuan. Chen Zhenbang dengan cepat melihatnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Tiket kereta api pukul 8.15 malam ini, waktunya sudah lewat. Tersangka itu mungkin sudah meninggalkan distrik Dongchuan sekarang. Ekspresi para detektif muda juga menjadi serius. Pemeriksaan keamanan kereta api berkulit hijau tidak begitu ketat. Sangat mudah untuk dieksploitasi. Yang terpenting, ini adalah tiket kereta api jarak jauh yang melintasi 3 provinsi. Dia mungkin turun di stasiun manapun di tengah jalan atau pindah ke kereta lain. Kesulitan pencarian sangat besar. Sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bahkan mungkin tidak dapat ditemukan. Memikirkan hal ini, Chen Zhenbang dan yang lainnya terdiam. Tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak narkoba yang disembunyikan tersangka. Jika dia mengangkut narkoba itu ke provinsi lain. Berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan? Beberapa detektif muda sangat sedih. Bahkan ada yang tidak bisa menahan diri untuk mempertanyakan Chen Yong. Chen Yong, mengapa informasi penting seperti itu tidak dilaporkan lebih awal? Chen Yong sangat ketakutan hingga mengecilkan lehernya. Merasa sangat dirugikan. Aku hampir ketakutan oleh husky itu pagi ini. Aku baru ingat hal ini setelah sadar kembali pada sore hari. Semua detektif terdiam. Chen Zhenbang menghela napas dan berkata, "Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kita harus melaporkan ke biro kota secepat mungkin. Kasus semacam ini tidak dapat ditangani oleh kantor polisi kecil kita." Semua detektif mengangguk dengan serius. Pada saat ini, telepon Chen Zhenbang berdering. Dia mengambilnya dan menemukan itu panggilan dari kepala kantor polisi. "Kepala, kami telah menemukan tempat persembunyian yang disebutkan oleh Chen Yong. Memang ada sekantong narkoba di sini. Jumlahnya lumayan, setidaknya 500 gram. Ji Mingyun terdiam sejenak dan bertanya, "Apakah ada tiket kereta api di tas tersangka?" Titik awalnya adalah stasiun kereta api distrik Dongchuan. Chen Zhenbang tertegun saat itu juga. "Bagaimana Anda tahu? Bukankah mereka baru saja menemukan tas ini? Bagaimana kepala kantor polisi tahu apa yang ada di dalam tas? Mungkinkah ada seseorang yang diam-diam menyiarkan langsung kepada kepala kantor polisi?" Ji Mingyun merenung sejenak, dengan nada yang agak tidak masuk akal. "Begini, barusan, rekan-rekan polisi kami menangkap seorang pengedar narkoba manusia di depan stasiun kereta api distrik Dongchuan. Sekarang lebih dari 3 jin heroin telah disita. Menurut pengakuannya, 3 hari yang lalu, tasnya dirampok. Di dalam tas itu ada juga sekantong heroin seberat 500 gram dan tiket kereta api. Sekarang tampaknya, tas berisi narkoba yang dirampok Chen Yong 3 hari lalu seharusnya milik pengedar narkoba ini." Chen Zhenbang mendengarkan dengan bingung. "Ah, tertangkap? Kebetulan sekali. Mereka baru saja menemukan tas tersangka dan masih berpikir bahwa tersangka sangat sulit ditangkap. Polisi di sisi lain sudah menangkap orang tersebut. Bahkan sudah mulai mengadilinya. Dan, dia secara tidak sadar merasa bahwa pengedar narkoba itu pasti ada di. Dia ketahuan saat melewati pemeriksaan keamanan stasiun kereta api, jadi dia ditangkap." Setelah terkejut, Chen Zhenbang juga merasa lega dan berkata, "Itu bagus. Untungnya dia tidak naik kereta. Jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Sekarang petugas polisi kita telah melakukan pekerjaan yang hebat." Ji Mingyun memang berkata dengan nada kosong. "Pujiannya tidak kecil, tetapi aku tidak tahu apakah itu dapat dihitung untuk kantor polisi kita." Chen Zhenbang terkejut, dan mengerutkan kening dengan keras. "Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah orang-orang di kantor polisi stasiun kereta api ingin merebut penghargaan kita?" Ji Mingyun mengerutkan kening dan berkata, "Tidak juga." Chen Zhenbang dan yang lainnya langsung tercengang. Bukan kantor polisi stasiun kereta api yang merebut penghargaan. Bagaimana mungkin penghargaan ini bukan milik kantor polisi mereka? Chen Zhenbang bingung. "Kepala kantor, bisakah Anda mengatakan apa yang ingin Anda katakan secara langsung? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda maksud." Ji Mingyun bertanya balik. "Lau Chen, apakah Anda pikir penghargaan untuk menangkap Chen Yong pagi ini dapat dihitung untuk Anda? Atau, bisakah itu dihitung untuk kantor polisi kita?" Chen Zhenbang tercengang. Situasi ini agak rumit, terutama karena Chen Yong benar-benar ditaklukkan oleh anjing Su Yueleng. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Anjing itu juga bukan anjing polisi di kantor kita. Saya tidak tahu bagaimana penghargaan ini harus dihitung, kepala kantor. Mengapa Anda menanyakan ini? Apa hubungannya ini dengan pengangkutan tahanan? Tentu saja ada hubungannya. Pengangkutan tahanan juga ditaklukkan oleh anjing Su Yueleng. Ketika petugas polisi tiba,
Pengangkutan tahanan telah digigit anjing sampai kehilangan kemampuan untuk melawan. Situasinya pada dasarnya sama dengan Chen Yong. Jadi, bagaimana menurut Anda penghargaan untuk kedua kasus ini harus dihitung? Chen Zhenbang langsung bingung. Ketika Chen Zhenbang dan yang lainnya mengawal Chen Yong dan bergegas kembali ke kantor polisi. Mereka melihat Su Yueleng menuntun seekor husky keluar dari pintu, sepertinya dia bersiap untuk pulang kerja. Sekelompok detektif segera mengelilingimu, mengagumi dan memuji tanpa henti. Mereka benar-benar yakin. Pertama kali saya melihat anjing yang begitu ajaib. Anda tanpa acuh tak acuh, dengan sedikit kesombongan dan penghinaan di ekspresi Anda. Anda hanya merasa bahwa Anda sangat keren saat ini. Su Yueleng merasa tak berdaya dan bangga. Tidak peduli apa. Anjing yang telah memberikan 2 pujian besar adalah anjingnya. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Selain itu, kepala kantor juga mengatakan kepadanya sekarang bahwa menangkap 2 penjahat berat sendirian adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh anjing polisi atau bahkan anjing militer. Meskipun Anda belum menerima pelatihan anjing polisi sejak kecil, Anda masih memiliki harapan besar untuk menjadi anjing polisi sebagai pengecualian, dan bahkan memiliki harapan untuk dinilai sebagai anjing berjasa tingkat kedua. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Anda juga cukup senang mengetahui berita ini, dan Anda benar-benar merasa lega. Kedua bola Anda stabil, dan organisasi Anda akan segera hadir, dan kemudian Anda dapat menangkap penjahat secara sah. Tidak perlu khawatir lagi akan dipukul sampai mati seperti anjing gila. Tetapi Ji Mingyun di sisi lain merasa kesulitan. Tidak mungkin menulis laporan bahwa kedua penjahat itu ditangkap oleh seekor husky. Kantor polisi mereka tidak berkontribusi sama sekali. Apalagi, besok biro kota akan datang untuk menjemput orang. Laporan harus ditulis hari ini. Setelah berpikir panjang, mereka memutuskan untuk menugaskan Su Yueleng. Identitas sebagai pelatih anjing polisi. Kamu dilatih olehnya secara pribadi dengan standar anjing polisi. Dengan begitu, semuanya akan masuk akal. Keesokan paginya, beberapa mobil polisi dari biro kota telah memasuki halaman kantor polisi Dongchuan. Lebih dari selusin orang turun. 2 orang yang memimpin adalah Luo Song, Kapten Brigade Reserse Kriminal Biro Keamanan Publik Yun Zhou, dan Xiao Zilin, Kapten Brigade Anti Narkoba. Ji Mingyun dan Su Yueleng sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Wah, kedua Kapten Brigade datang. Sepertinya biro kota sangat mementingkan kedua kasus ini. Ji Mingyun dan yang lainnya tentu saja tidak berani mengabaikan, dan buru-buru menyambut mereka dengan basa-basi. Luo Song dan Xiao Zilin juga dengan sopan berbasa-basi. Tetapi perhatian mereka selalu tertuju pada Su Yueleng dan husky yang dia pegang. Ekspresi Luo Song aneh. Tidak terlalu percaya. Kepala Ji, apakah ini yang Anda maksud dengan pelatih anjing polisi magang? Apakah husky ini anjing polisi magang yang sendirian menaklukkan 2 tersangka? Mata Xiao Zilin dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit keraguan. Tidak mungkin, laporan yang diajukan oleh kantor polisi distrik Dongchuan terlalu keterlaluan. Belum lagi, hanya konten anjing polisi magang husky saja sudah cukup membuat orang bertanya-tanya. Apakah benda ini benar-benar bisa menjadi anjing polisi? Seorang pria muda di belakang Luo Song menatapmu dari atas ke bawah. Melihat penampilan husky ras murni itu, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ini terlihat seperti anjing peliharaan husky yang dibiarkan di dalam negeri. Kepatuhannya sangat rendah. Bagaimana bisa menjadi anjing polisi? Ji Mingyun sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Kamrat kecil ini adalah? Luo Song menjelaskan, ini adalah pelatih anjing polisi yang sangat baik dari Brigade Reserse Kriminal kami. Beberapa anjing berjasa tingkat 1 dari biro kota kami dilatih olehnya. Saya mendengar bahwa Anda memiliki anjing polisi magang di sini. Husky menangkap 2 penjahat berat. Dia bersikeras untuk datang dan melihat. Pelatih muda itu jelas memiliki temperamen yang lugas dan bertanya. Kepala Ji, saya mendengar bahwa anjing ini menaklukkan seorang perampok dan menyelamatkan korban tanpa ada yang memberi perintah. Kemudian pada malam hari, dia sendiri mengidentifikasi seorang pengedar di stasiun kereta api. Ji Mingyun mengangguk. Ya, rekaman dari perekam penegak hukum pada saat itu dan video pengawasan dari stasiun kereta api dapat membuktikan hal itu. Setelah mendengarkan, pelatih muda itu terus menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Anda pasti melebih-lebihkan. Pelatih muda itu menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Tidak, tidak, tidak. Anda pasti melebih-lebihkan. Saya sudah melihat rekaman dan video pengawas, memang terlihat kemampuan menggigit husky ini yang luar biasa. Tetapi Anda bilang ia bisa membedakan sendiri seorang penjahat? Tanpa perintah dari pelatih, ia membuat keputusan sendiri dan melumpuhkannya? Saya benar-benar tidak percaya itu. Ini sudah di luar jangkauan anjing polisi. Bahkan anjing polisi terpintar pun perlu dikomandai oleh manusia. Tidak mungkin memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Ini adalah pengetahuan umum di dunia pelatihan anjing. Pelatih muda hampir bisa memastikan. Pasti ada yang melebih-lebihkan perbuatan husky ini. Luo Song dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi sebenarnya mereka cukup setuju. Dengan apa yang dikatakan pelatih muda, anjing polisi dapat membedakan penjahat dan menangkap mereka tanpa perintah. Apalagi ini husky. Sinetron saja tidak berani membuatnya seperti ini. Bagaimana mungkin mereka percaya itu ada di dunia nyata?
Laporan yang diajukan kepala seksi Ji ini. Pasti ada unsur melebih-lebihkan yang tidak kecil. Ji Mingyun tidak tahu bagaimana menyangkalnya, lagi pula ini memang agak keterlaluan. Terlebih lagi, apa yang dikatakan pelatih muda ini sama sekali tidak salah. Menurut akal sehat, memang tidak mungkin ada anjing polisi yang begitu hebat. Terlebih lagi, Husky ini sama sekali bukan anjing polisi. Mereka hanya ingin memanfaatkan jasanya. Mereka memaksanya menjadi anjing polisi magang. Ji Mingyun menyentuh hidungnya dan berkata dengan sedikit canggung. Mungkin memang personel yang menangani kasus itu melebih-lebihkan, kata pelatih muda sambil mengerutkan kening. Ini bukan hanya sedikit melebih-lebihkan. Mendengar berita seperti ini, orang tahu itu tidak mungkin benar. Anda berani melaporkannya tanpa verifikasi? Luo Song melihat pemuda ini terlalu belak-belakan. Tidak tahan dan menegur, "Oke, Xiao Wang, jangan banyak bicara. Bukankah kepala seksi Ji dan yang lainnya tidak mengerti anjing? Bukankah wajar jika membuat penilaian yang salah? Anda seorang pelatih, berani mengkritik kepala seksi. Apakah kamu masih memiliki aturan?" Ekspresi Xiao Wang sedikit berubah, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa dia berbicara terlalu banyak. Dia dengan cepat meminta maaf. Maaf, saya sedikit bersemangat. Terutama karena masalah ini menyentuh bidang profesional saya. Ini terlalu keterlaluan, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan beberapa patah kata lagi. Ji Mingyun melambaikan tangannya tanpa daya dan mengatakan kata-kata basa-basi. Tidak apa-apa. Anak muda suka bersikap serius adalah hal yang baik, lalu dia mengalihkan topik, Komandan Luo. Komandan Xiao, saya tidak akan banyak basa-basi. Saya akan membawa Anda untuk mengambil tahanan. Luo Song dan Xiao Zilin mengangguk, dan juga bersiap untuk melakukan bisnis yang serius. Namun, pada saat ini, Su Yueleng tiba-tiba berseru. Semua orang tanpa sadar melihat dan melihatmu sudah melepaskan rantai anjing di tangan Su Yueleng. Berlari liar menuju luar kantor polisi. Dalam sekejap mata, ia sudah bergegas ke jalan di luar, lalu mengikuti di belakang sepeda listrik yang lewat. Mengejar sepanjang jalan. Semua orang tampak bingung. Apa yang terjadi? Kenapa anjing itu tiba-tiba mengejar mobil? Gangdan, kembali. Su Yueleng segera berlari ke gerbang halaman, tapi kecepatanmu terlalu cepat, dia tidak bisa mengejarmu. Hanya bisa berteriak cemas beberapa kali, tapi kamu seperti tidak mendengarnya, tetap mengejar sepeda listrik itu dengan gila-gilaan. Sudah hampir tidak terlihat lagi. Ji Mingyun tercengang. Bukan. Ada apa dengan anjing ini? Kenapa dia mengejar sepeda listrik? Anjing mengejar mobil adalah naluri. Tapi bukankah dia anjing polisi? Mengatasi naluri mengejar mobil adalah pelatihan paling dasar, kan? Pelatih Xiao Wang itu tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk mempertanyakan. Apakah anjing kalian benar-benar sudah dilatih? Apakah ini benar-benar anjing polisi? Kali ini Luo Song juga mengerutkan kening. Kepala seksi Ji. Apakah Husky ini benar-benar anjing polisi? Pelatih berteriak pun tidak bisa memanggilnya kembali. Anjing yang tidak memiliki kepatuhan sama sekali. Bagaimana bisa ini anjing polisi? Kepala tim larangan, Xiao Zilin, juga terus menggelengkan kepalanya. Tatapannya pada Ji Mingyun berubah menjadi agak aneh. Mungkinkah kepala seksi Ji ini, demi mencari muka, sembarangan mencari Husky yang tidak berhubungan dan berpura-pura menjadi anjing polisi? Menghadapi tatapan curiga semua orang, Ji Mingyun sedikit berkeringat dan merasa sangat malu. Dia juga tidak menyangka anjing ini akan begitu tidak patuh. Seekor anjing yang menaklukkan dua penjahat berat, ternyata begitu tidak tenang. Melewati sepeda listrik saja harus dikejar. Siapa yang bisa menyangka ini? Kali ini sangat memalukan. Dan jika orang-orang dari Biro Kota menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa Husky ini memang bukan anjing polisi sebelumnya, mereka pasti akan dikritik. Luo Song melambaikan tangannya ke semua orang dan berteriak dengan serius, jangan banyak bicara dulu. Cepat kejar. Anjing ini sangat agresif. Pengendara sepeda itu dalam bahaya. Semua orang tiba-tiba tersadar dan langsung menyadari keseriusan masalahnya, dan buru-buru mengejar. Selesai. Su Yueleng semakin ingin menangis. Dia tahu bahwa Husky-nya ini tidak bisa diandalkan. Baru saja menjadi anjing polisi magang selama sehari, sudah membuat masalah besar di depan para pemimpin Biro Kota. Saat ini, kamu sudah mengejar sepeda listrik itu. Dan berlari hampir 2 kilometer. Jarak antara keduanya secara bertahap menyusut. Meskipun sepeda listrik ini sudah dimodifikasi. Kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam. Tapi maaf, bro, aku ini berfisik serigala abu-abu Amerika Utara. Kecepatan 65 km per jam dan daya tahan yang luar biasa. Guk, guk. Sambil mengejar, kamu meraung, langsung memaksimalkan tekanan. Tadi, ketika sepeda listrik ini melewati pintu masuk kantor polisi. Penciuman tingkat Dewa MU menangkap bau samar darah manusia yang terpancar dari pengendara sepeda itu. Dan itu adalah bau dari beberapa jenis darah manusia yang berbeda. Orang ini pasti punya masalah, dan masalahnya besar. Ini hadiah yang datang sendiri. Kamu sangat bersemangat saat itu, tidak mempedulikan apapun, dan langsung menyerbu maju. Pria parubaya yang mengendarai motor itu menatap spion dengan ketakutan, ekspresinya begitu ketakutan hingga terdistorsi. Sialan. Kenapa anjing ini berlari begitu cepat? Pada saat yang sama,
Ada 10.000 kebingungan di hatinya. Apakah anjing ini sakit? Tiba-tiba mengejarnya? Apa yang dia lakukan? Mungkinkah anjing polisi melarikan diri dari kantor polisi? Seharusnya tidak. Bukankah ini seekor husky? Sialan, aku tidak percaya. Sepeda listrikku ini sudah dimodifikasi, aku masih bisa berlari lebih cepat dari seekor husky. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Tangan kanannya memutar gas dengan kuat, suara baterai berderak, dan kemudian dia melihat seekor husky. Berlari di depannya, sedikit memutar kepalanya, menatapnya dengan tatapan menghina. Pria parubaya itu langsung terlihat bingung. Kamu berteriak padanya beberapa kali, guk, guk. Berhenti, polisi. Tidak, anjing polisi. Pria parubaya itu membelalakan matanya. Melirik speedometer yang menunjukkan kecepatan 60 km per jam, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Bukan, kawan. Apakah ini Usain Bolt-nya dunia anjing? Dia benar-benar panik sekarang, tetapi tentu saja dia tidak bisa berhenti. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba berbelok, mencoba menyingkirkanmu. Kamu tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Karena dia tidak mau berhenti, maka kamu harus mengambil tindakan paksa. Tepat saat pria parubaya itu mengendarai motor dan hendak berbelok. Kamu langsung menerkam pria parubaya itu. Kekuatan besar itu membuatnya langsung kehilangan keseimbangan, bahkan sepeda listriknya ikut terbang miring. Kamu juga berguling beberapa kali di tanah, tetapi mengandalkan teknik pelepasan kekuatan dalam seni gulat anjing liar, kamu tidak terluka sama sekali. Setelah bangun, kamu dengan cepat melihat ke arah pria parubaya itu, dan melihatnya tergeletak di tanah. Terus-menerus mengerang kesakitan, seluruh tubuhnya penuh luka, dan lutut kaki kanannya tertekuk ke arah yang berlawanan dengan sudut yang mencengangkan. Sepertinya dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kamu menghela napas lega. Awalnya, kamu berpikir apakah perlu menambahkan 2 gigitan lagi. Sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Kemudian, kamu mendengar serangkaian suara sirene polisi yang datang dari kejauhan. Menoleh dan melihat, kamu langsung terkejut. Ya ampun, 7 atau 8 mobil polisi. Orang-orang dari Biro Kota Barusan dan kepala kantor. Apakah mereka semua datang? Kamu sedikit berpikir selama 2 detik. Menoleh dan lari, masuk ke ladang jagung di pinggir jalan. Jika tidak ada kecelakaan. Sebelum menemukan bahwa pria parubaya ini adalah penjahat, orang-orang ini kemungkinan besar akan salah mengira kamu sebagai anjing gila. Lebih baik bersembunyi dulu. Tak lama kemudian, 7 atau 8 mobil polisi tiba di tempat kejadian, dan sekelompok orang segera turun dari mobil, melihat pemandangan yang sangat mengerikan ini. Pelatih Xiao Wang mendecakkan lidahnya. Sedikit terkejut, kekuatan tempur husky ini agak terlalu ganas. Sebelumnya ketika dia melihatmu, melihat penampilan anjing ini yang agak bodoh, dia masih sedikit ragu. Apakah ini benar-benar husky dengan kekuatan tempur eksplosif di rekaman CCTV stasiun kereta api? Mungkinkah kepala seksi Ji menemukan seekor anjing secara acak untuk dipalsukan? Namun sekarang dia percaya, kekuatan tempur husky ini luar biasa di seluruh dunia anjing polisi. Bahkan di dunia anjing militer, ia menghancurkan sebagian besar anjing militer. Tapi, anjing yang memiliki kekuatan tempur yang baik dan patuh pada perintah adalah anjing yang langka. Anjing yang memiliki kekuatan tempur yang baik tetapi tidak patuh pada perintah. Itu adalah anjing ganas yang sangat berbahaya. Ekspresi Xiao Wang sangat serius belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala seksi Ji. Anjing ini jelas bukan anjing polisi. Sekarang saya sangat curiga, ini hanyalah seekor husky yang menggigit orang dengan gila. Hanya saja tadi malam ia kebetulan menggigit seorang pengedar narkoba, dan kemudian demi prestasi, Anda secara paksa menjadikannya anjing polisi. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang yang hadir serentak menatap Ji Mingyun, Luo Song, dan Xiao Zilin dari Biro Kota. Dengan amarah yang tak terkendali di mata mereka, jelas mereka juga merasa bahwa kata-kata Xiao Wang sangat mungkin benar, pengejaran mobil yang sembarangan ini. Bahkan pelatih yang disebut-sebut tidak dapat memanggilnya kembali, dan melukai anjing-anjing masyarakat, bisakah itu menjadi anjing polisi? Omong kosong anjing polisi. Dan mengatakan bahwa ia dapat secara mandiri mengidentifikasi penjahat, itu semua adalah kepala kantor polisi ini. Kepala kantor polisi membual demi prestasi. Setelah Su Yueleng mendengarnya, dia menjadi cemas dan dengan cepat berkata, dia benar-benar anjing saya, bukan anjing gila, 2 penjahat kemarin juga benar-benar ditangkap olehnya. Luo Song meliriknya, menunjuk ke pria parubaya yang tergeletak di tanah tidak jauh dari sana yang jelas-jelas terluka parah, dan berkata, lalu apa situasinya? Jelaskan, mengapa anjingmu melukai orang yang tidak bersalah? Mungkinkah orang ini juga seorang penjahat? Su Yueleng memerah, dan untuk sementara waktu dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia juga tidak tahu mengapa si bodoh RH ini tiba-tiba menjadi gila dan mengejar mobil. Mungkinkah orang yang mengendarai mobil itu benar-benar seorang penjahat? Dan dia mengenalinya, tapi kemungkinan ini terlalu kecil, orang ini hanya lewat dengan sepeda. Bisakah dia mengidentifikasi bahwa orang ini melakukan kejahatan hanya dengan sekali pandang? Memikirkannya juga tidak mungkin. Ji Mingyun dan Wang Kai. Saat ini kedua tangan mereka sedikit gemetar, dan hanya ada 2 kata yang tersisa di hati mereka. Selesai. Jika Anda adalah anjing yang baik dengan kemampuan,
Mereka secara paksa menjadikan Anda anjing polisi yang bukan anjing polisi. Bahkan jika ketahuan, tidak ada yang akan banyak bicara. Tetapi jika demi prestasi, seekor anjing ganas yang melukai masyarakat secara paksa dikatakan sebagai anjing polisi. Kalau begitu, tanggung jawab mereka besar. Mungkin saja mereka kehilangan jabatan. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi sangat tegang. Saat itu, pria parubaya yang terbaring di tanah dan merintih kesakitan. Melirik sekeliling ke sekelompok polisi, dan matanya dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat tangannya dengan gemetar dan berkata dengan gigi terkatup, "Pak polisi, saya mau menyerahkan diri." Semua orang terkejut dan serentak menatapnya, mata mereka dipenuhi kebingungan. Ji Mingyun sangat gembira dan melihat harapan untuk mempertahankan jabatannya, dan segera melangkah maju dan bertanya, "Apa katamu? Kamu mau menyerahkan diri atas apa?" Pria parubaya itu menahan rasa sakit. "Saya membunuh orang. Apakah menyerahkan diri bisa meringankan hukuman?" Semua orang tercengang. Sial, ternyata benar-benar penjahat. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang saling memandang, dan mereka bisa melihat kebingungan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Xiao Wang terpaku di tempat, benar-benar bingung. Mungkinkah anjing itu benar-benar bisa membedakan penjahat? Tapi bukankah orang ini hanya lewat dengan sepeda motor? Bagaimana dia bisa membedakannya? Ini jelas jauh melampaui akal sehatnya sebagai pelatih anjing polisi. Luo Song bergegas maju. Bagaimanapun, dia adalah Kapten Detasemen Investigasi Kriminal. Kasus pembunuhan seperti ini ada di bawah yurisdiksinya. "Kamu membunuh orang? Kapan kamu membunuhnya?" Pria parubaya itu berkata dengan lemah. "Pak polisi, apakah ini termasuk menyerahkan diri? Apakah bisa dihukum lebih ringan?" Luo Song sedikit mengernyit. "Jika kamu menunjukkan perilaku yang baik, ada kesempatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Bagaimanapun, kami memiliki prinsip pengakuan akan meringankan hukuman." Mendengar ini, pria parubaya itu segera berkata, "Pak polisi, saya katakan. Saya membunuh orang pagi ini. Saya membunuh istri saya. Perempuan tidak tahu malu itu. Saya bekerja keras di luar, dan dia berselingkuh dengan ayah saya di rumah. Saya pulang pagi ini dan kebetulan melihatnya. Otak saya menjadi panas, dan saya mengambil pisau dapur dan membacoknya." Su Yuleng tertegun mendengar ini. "Istrimu berselingkuh dengan ayahmu? Apakah ini bahasa Indonesia?" Luo Song tampak tenang seperti biasa. Jelas, dia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak masuk akal seperti ini. Dia hanya terus bertanya, "Di mana kamu membunuhnya? Apakah kamu membuang mayatnya?" Pria parubaya itu membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, wajahnya menjadi pucat dan dia pingsan di tempat. Dia terluka parah dan akhirnya tidak bisa bertahan. Setelah Luo Song mengatur ambulans, dia menatap Su Yuleng dengan tatapan yang rumit. "Maaf, aku salah paham dengan anjing polisimu." Sikapnya sangat tulus. Polisi dari biro kota lainnya juga menunjukkan ekspresi canggung, dan menatap Su Yuleng dan Ji Mingyun dengan tatapan meminta maaf. Memang agak menilai anjing dari penampilannya. Dan pelatih Xiao Wang saat ini bahkan lebih malu. Wajahnya memerah dan menggaruk-garuk kepalanya untuk waktu yang lama. Masih menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Su Yuleng. "Pelatih Su, maaf. Aku seharusnya tidak menilai orang dari penampilan. Awalnya, aku melihatmu begitu muda dan posturmu memegang anjing tidak profesional. Aku bahkan curiga bahwa kamu bukan pelatih anjing polisi. Sekarang tampaknya kamu sangat profesional." Xiao Wang mengagumi dari lubuk hatinya. Bahkan bisa melatih seekor husky menjadi begitu hebat. "Dibandingkan denganmu, aku ini pelatih unggul macam apa?" Su Yuleng tertegun sejenak, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Bukan aku yang hebat. Anjingku yang hebat. Tidak ada hubungannya denganku." Xiao Wang tidak percaya. Bahkan seekor anjing dengan bakat luar biasa perlu dilatih oleh seorang pelatih sebelum bisa menjadi anjing polisi yang berkualitas. "Pasti kamu yang hebat." Su Yuleng terdiam. Xiao Wang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Pelatih Su, bolehkah saya bertanya Anda lulus dari sekolah polisi mana? Mungkin kita adalah rekan seperguruan." Ji Mingyun di samping terbatuk ringan. "Begini, Xiao Su adalah pelatih anjing polisi tambahan. Bukan pelatih formal dengan jabatan." Xiao Wang juga bingung saat ini. Pelatih tambahan? Tidak belajar pelatihan anjing secara profesional. Tidak heran bahkan postur memegang anjing pun tidak profesional. Dengan kata lain, bukan karena dia melatih anjing dengan baik. Tapi husky itu sendiri hebat. Xiao Wang menyentuh dagunya dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf atas kesalahpahaman itu. Tampaknya husky itu benar-benar hebat dan tidak ada hubungannya dengan pelatih sepertimu. Lagi pula, kamu sama sekali tidak profesional." Su Yuleng merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa di tempat. Wajah Luo Song menjadi gelap. "Wang Qiuan, apakah kamu benar-benar tahu cara berbicara?" Xiao Wang bingung. "Hah? Kenapa denganku?" Luo Song menatapnya dengan marah. "Aku akan membawamu keluar lagi di masa depan. Aku ini anjing." Ji Mingyun dengan cepat tersenyum untuk meredakan suasana. "Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak muda, wajar jika sifatnya sedikit belak-belakan.
Luo Song sangat marah. Ini bukan lagi sifat belak-belakan. Ini benar-benar idiot. Ji Mingyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia dalam suasana hati yang baik sekarang. Anjing polisi magang di kantornya. Menangkap seorang pembunuh di jalan di depan begitu banyak dari biro kota. Ini adalah prestasi besar lainnya. Husky ini seperti anjing keberuntungan bagi kantor polisi mereka. Saat itu, telepon Ji Mingyun berdering. Setelah melihatnya, ternyata dari Chen Zhenbang. Dia dengan cepat menjawab dengan senyum. Tidak sabar untuk memberitahu kabar baik ini kepada rekannya, Lao Chen, kabar baik. Namun, suara Chen Zhenbang terdengar serius, kepala, kabar buruk. Kasus pembunuhan keji terjadi di desa Jianshe, distrik Dongchuan. Pembunuhnya sudah melarikan diri. Orang ini membunuh karena istrinya berselingkuh dengan ayahnya. Dia sangat terpukul dan emosinya pasti sangat tidak stabil. Setelah melarikan diri, kemungkinan dia akan melukai orang yang tidak bersalah secara acak sangat tinggi. Kita harus menangkapnya secepat mungkin. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ji Mingyun sedikit bingung setelah mendengar ini. Kepala. Apakah Anda mendengar saya? Saya mendengar. Tapi sepertinya kita sudah menangkap pembunuhnya. Chen Zhenbang terkejut mendengar ini. Ah, benarkah? Siapa yang menangkapnya? Kamu kenal dia? Dan sangat akrab. Chen Zhenbang terdiam sejenak. Tidak mungkin. Mungkinkah itu Husky itu lagi? Ding Inang berhasil menangkap seorang pembunuh. Hadiah acak sedang dibagikan. Selamat kepada Inang karena mendapatkan keterampilan baru, pesona Raja Serigala, keterampilan pasif. Nilai pesona Inang terhadap hewan kaninus meningkat sebesar 500%. Kamu yang bersembunyi di rerumputan mendengar suara notifikasi sistem, dan merasa lega. Sekarang pengendara sepeda itu telah teridentifikasi sebagai seorang pembunuh, kamu sekarang dapat keluar dengan tenang. Memikirkan ini. Kamu berjalan ke tempat kejadian dengan kepala tegak. Pengendara sepeda itu telah dibawa oleh ambulans. Luo Song sedang berdiskusi dengan Su Yueleng. Apakah mereka harus meminta bantuan orang-orang mereka untuk mencarimu di ladang jagung? Tiba-tiba seorang polisi berseru. Lihat, dia sepertinya kembali. Anjing polisi, Husky itu, kembali. Wah, dia kembali tepat waktu. Seandainya dia kembali 10 menit lebih awal. Kita mungkin harus membunuhnya di tempat. Mungkinkah Husky bodoh ini sengaja bersembunyi karena tahu dia mudah disalahpahami? Su Yueleng dan Luo Song, dan yang lainnya, juga dengan cepat melihat ke arah sana. Ketika mereka melihat Husky yang berjalan dengan kepala tegak itu, mereka semua merasa lega. Luo Song tidak bisa menahan tawa. Bagus, bagus. Anjing ini pasti sengaja bersembunyi tadi. Dia tahu kita mungkin salah paham dengannya, dan baru keluar setelah kebenaran terungkap, ya kan? Semua orang juga terkejut. Anjing yang sangat memahami manusia seperti ini, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pelatih yang luar biasa, Wang Qiwan, juga benar-benar yakin sekarang. Dalam 2 hari singkat, dia telah menangkap 3 penjahat berat. Efisiensi penangkapan ini jauh lebih tinggi daripada detasemen investigasi kriminal biro kota mereka. Saat ini, di hati Luo Song dan Xiao Ziming, beberapa pemikiran muncul. Mereka menatapmu dengan mata yang berapi-api. Alangkah baiknya jika Husky ini bisa masuk ke biro kota mereka. Baik ditempatkan di detasemen investigasi kriminal atau detasemen anti narkoba, itu seperti harimau yang memiliki sayap. 2 kapten detasemen, haruskah kita kembali ke kantor polisi untuk menjemput orang sekarang? Ji Mingyun berkata dengan nada yang tenang. Jelas, dia telah memperhatikan tatapan aneh keduanya. Apa? Ingin mencuri anjing polisi saya di depan saya? Merasakan tatapan Ji Mingyun yang sedikit tidak senang, Luo Song dan keduanya tidak bisa menahan senyum canggung. Hahaha. Keduanya menanggapi, tetapi nada mereka jelas membawa sedikit ketidakpedulian, tampak sedikit linglung. Dibandingkan dengan anjing polisi Husky ini, apa artinya kedua perampok dan pengedar narkoba itu? Jika anjing polisi ini milik mereka, bukankah mereka bisa menangkap penjahat berat semacam ini sebanyak yang mereka inginkan di masa depan? Tidak bisa. Kita harus menemukan cara untuk memindahkan anjing polisi ini ke biro kota. Keduanya berpikir dalam hati. Sekelompok orang segera kembali ke kantor polisi distrik Dongchuan. Setelah menyelesaikan prosedur, kedua penjahat berat itu dibawa ke mobil biro kota. Sebelum pergi, Wang Qiwan menatapmu dengan enggan dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara kepada Su Yueling, petugas polisi Su. Saya pikir dengan tingkat pelatihan anjing Anda, itu benar-benar menyia-nyiakan bakat anjing polisi Anda ini. Saya sangat menyarankan Anda mengirim Husky ini ke biro kota. Biarkan saya melatihnya. Dengan cara ini, ia dapat bersinar lebih baik. Bagaimanapun, dengan penampilannya, ada kemungkinan besar ia akan dinilai sebagai anjing dengan jasa kelas 1. Sebagai orang yang tidak profesional, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melatih anjing dengan jasa kelas 1 dengan baik? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Wajah Ji Mingyun menjadi gelap. Kamu juga tidak bisa berkata apa-apa. Kecerdasan emosional orang ini benar-benar rendah sampai batas tertentu. Benar-benar keterlaluan. Luo Song bahkan lebih sakit kepala dan menepuk kepalanya, menyeret Wang Qiwan ke mobil. Xiao Ziming meminta maaf kepada Su Yueleng dengan wajah tak berdaya.
Maaf, Xiao Wang ini memang orang yang tidak berpikir panjang saat berbicara. Saya harap petugas polisi Su tidak memasukkannya ke dalam hati. Su Yueling tersenyum pahit. Dia juga tahu bahwa meskipun kata-kata pihak lain sulit didengar, itu memang masuk akal. Kemampuan yang Anda tunjukkan dalam beberapa hari terakhir ini benar-benar terlalu kuat. Medali anjing berjasa kelas 1 untuk Anda. Su Yueling membuat tekad. Berusaha untuk menjadi pelatih anjing polisi yang berkualitas dan dapat segera memenuhi syarat untuk anjing dewa kecil di rumahnya. Pada saat ini, Wang Qiuan, yang diseret pergi, berteriak lagi. Petugas polisi Su, tidak masalah jika Anda tidak ingin mengirimnya ke biro kota. Bisakah saya membawa anjing betina dari biro kota untuk dikawinkan dengannya di masa mendatang? Gennya terlalu bagus, terlalu sayang untuk tidak dikawinkan. Su Yueling tertegun. Berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Oke, pasti tidak ada masalah dengan ini." Wajahmu langsung menjadi gelap saat itu, dan kamu tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Guguk." Bagus sekali, melihat ini, Ji Mingyun tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Lihat, dia sangat senang sehingga dia menggonggong. Saat ini, kamu hanya benci tidak bisa berbicara. Sialan. Sialan. Setelah orang-orang dari biro kota pergi, Ji Mingyun menatapmu dengan tatapan seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Anjing yang bagus. Tidak, ini hanyalah anjing dewa. Saat pertama kali aku melihatnya, aku pikir itu adalah bibit anjing polisi yang sangat baik. Sekarang tampaknya penglihatan Ji Mingyunku sangat kejam. Benar saja, aku tidak salah melihatnya. Wang Kai memelototinya dan berkata tanpa ekspresi. Ketika kamu menonton rekaman perekam penegakan hukum kemarin, kamu juga mengatakan bahwa ia terlihat seperti anjing bodoh. Ji Mingyun melambaikan tangannya. Dia menoleh untuk melihat Su Yueleng dan mengalihkan topik pembicaraan. Itu tidak penting, Xiao Su. Karena kamu sekarang adalah pelatih anjing polisi magang, maka kamu harus mulai pergi ke tim anjing polisi untuk belajar dari pelatih di kantor polisi mulai hari ini. Ini juga memungkinkan anjingmu untuk terbiasa dengan beberapa anjing polisi di kantor polisi kita. Mereka semua akan menjadi kolega di masa depan. Oke, Su Yueleng mengangguk. Dia ingin belajar keterampilan pelatihan anjing sekarang. Tentu saja, dia tidak akan menolak. Skala tim anjing polisi di kantor polisi distrik Dongchuan sangat kecil. Hanya ada 5 anjing polisi dan 2 pelatih. Kedua pelatih ini tentu saja sangat menyambut Su Yueleng dan kedatanganmu. Tentu saja, mereka terutama menyambutmu. Dalam waktu kurang dari 2 hari, seekor anjing dewa yang menangkap 3 penjahat berat sendirian. Pelatih anjing polisi mana yang tidak menyukainya? Mereka hampir ingin menyembahnya sebagai harta karun. Sikap mereka terhadap Su Yueleng juga sangat antusias. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki pengalaman pelatihan anjing. Mereka mengajarinya beberapa perintah dan metode pelatihan anjing dasar ketika dia datang, dan kemudian membiarkannya mencobanya. Awalnya, menurut mereka, dengan kecerdasan husky ini, bahkan jika dia belum pernah dilatih sebelumnya, perintah dasar semacam ini seharusnya mudah dipelajari. Tapi aku tidak menyangka hasilnya adalah Su Yueleng menyuruhmu untuk duduk. Dan kamu berbaring di rumput. Dia menyuruhmu untuk menggonggong 2 kali, tetapi kamu berjalan ke tunggul pohon di sebelahnya dan buang air kecil. Kedua pelatih itu tercengang. Bukankah anjing ini anjing Hi Cheng Wang? Kepatuhan ini adalah untuk mencegahnya kehilangan ketika dia sedang menjalankan misi. Dan langsung digunakan setelah diambil oleh penjahat, Su Yueleng juga tampak malu. Apakah benar-benar aku tidak cocok untuk melatih anjing? Ia tidak mendengarkanku. Ketika kamu pergi ke toilet barusan, aku juga mencoba melatihnya. Bukannya kamu tidak cocok untuk melatih anjing. Tetapi ia benar-benar tidak mematuhi perintah. Pelatih pria juga tersenyum pahit. Mungkinkah kepatuhan husky benar-benar serendah ini? Sekarang mereka benar-benar percaya bahwa husky ini sendirian menaklukkan 3 penjahat berat itu. Anjing ini sama sekali tidak mendengarkan perintah. Terlalu punya ide sendiri. Pantas saja 3 kali selalu bertindak sendiri. Kau melihat mereka sekilas. Dengan tatapan meremehkan di mata Anda. Benar-benar memperlakukan diri sendiri seperti anjing untuk dilatih? Kau, yang memiliki jiwa manusia. Tidak ingin benar-benar seperti anjing, patuh pada manusia. Itu terlalu tidak bermartabat. Adapun tidak mendengarkan instruksi pelatih, apakah akan kehilangan status anjing polisi? Anda pikir itu bukan masalah besar. Selama kau bisa menangkap penjahat setiap beberapa hari, status anjing polisi tidak akan hilang. Bukan masalah besar. Kemudian Anda berjalan menuju kejauhan sendirian, di tengah tatapan pemilik anjing polisi Anda yang agak meragukan kehidupan. Di tanah kosong di sana, ada 5 anjing dengan jenis yang berbeda sedang bermain-main. Ini adalah satu-satunya 5 anjing polisi di kantor polisi distrik Dongchuan. Masing-masing adalah 2 gembala Jerman, 2 Labrador, dan 1 Jack Russell Terrier. Saat ini, melihat Anda perlahan berjalan mendekat. Kelima anjing polisi ini benar-benar berhenti bermain-main dan menatap Anda dengan hormat, seolah-olah sekelompok serigala melihat serigala alfa. Mereka berbicara dengan banyak suara. Kakak, ada apa? Kakak, ada apa? Kakak, super aku. Kau melihat mereka dan kehilangan kata-kata. Karena manfaat dari keterampilan pasif daya tarik Raja Serigala yang diperoleh di pagi hari dan teman hewan kemarin,
Anda hanya menghabiskan beberapa jam menaklukkan kelima anjing polisi ini dan membuat mereka mengakui Anda sebagai kakak. Tetapi pemikiran anjing benar-benar terlalu sederhana dan kasar. Terutama Labrador betina itu. Selalu mencoba membuatmu menaikinya, membuatmu ingin menendangnya. Untungnya, tidak sampai jijik mati. Lupakan saja. Mengapa repot-repot mempermasalahkan anjing-anjing yang tidak cerdas ini? Anda tidak repot-repot memperhatikan mereka. Anda berjalan dan menemukan tempat kosong yang bersih untuk berbaring dan menggeram pelan. Guk, kemarilah dan pijat punggungku. Guk guk guk. Baik, kakak. Kelima anjing itu dengan cepat berlari dan mengulurkan kaki depan mereka. Menekan punggung Anda dengan sekuat tenaga. Betapa rajinnya. Anda menutup mata Anda dengan ekspresi kenikmatan. Melihat ini, Sui Weleng tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran. Apakah mereka menggertak Gangdan? Dua pelatih melihat ini. Juga mengerutkan kening. Mereka belum pernah melihat adegan ini sebelumnya. Tetapi mereka juga dapat melihat. Ini jelas bukan perilaku anjing menggertak jenisnya sendiri. Pelatih pria merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak. Mungkin mereka hanya bermain-main. Pelatih wanita itu mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Mengeluarkan ponselnya, melihat waktu, dan menoleh. Xiao Su, sudah pukul 12. Ayo kita ke kantin untuk makan. Mereka bisa dikurung di sini saja. Kedua pelatih sudah bilang begitu. Sui Weleng juga merasa lega. Baiklah, setelah mengunci gerbang besi besar tempat pelatihan. Mereka pergi dari sana. Di sepanjang jalan, mereka bertiga terdiam. Tidak banyak bicara. Sui Weleng merasa ragu pada dirinya sendiri. Mungkinkah aku benar-benar tidak punya bakat melatih anjing? Dia tidak tahan untuk bertanya. Kedua, anjing polisi yang kalian latih. Apakah pernah tidak patuh? Mendengar itu, keduanya saling tersenyum, dan sedikit ekspresi bangga muncul di wajah mereka. Tidak pernah. Anjing polisi yang kami latih ini adalah yang terpilih dari selusin anak anjing. Kepatuhannya sangat tinggi. Tidak pernah membuat kesalahan. Pelatih wanita itu juga tertawa dan berkata, ya, dan mereka hanya mendengarkan kita. Tidak ada orang lain yang mendengarkan. Selain kita, tidak ada yang bisa memerintahkannya untuk bertindak. Sui Weleng merasa iri. Jika Gangdan bisa patuh seperti 5 anjing polisi itu. Namun, ketika mereka bertiga sedang makan. Bibi bersih-bersih tempat pelatihan anjing polisi berlari dengan tergesa-gesa ke kantin untuk mencari mereka. Ada masalah. Semua kabur. 5 anjing polisi kalian semua melompati tembok dan kabur. Husky itu yang memerintahkannya. Reaksi pertama kedua pelatih adalah tidak percaya. Bagaimanapun, anjing polisi yang mereka latih hanya mendengarkan perintah mereka sendiri. Namun, setelah menonton rekaman CCTV, mereka terdiam. Ekspresi kebingungan terlihat di mata mereka. Layar menunjukkan 5 anjing polisi melompati tembok satu persatu, dan ada seekor husky berdiri di samping mereka. Sepertinya dia sedang memerintahkan kelima anjing polisi itu. Yang paling membuat mereka tidak habis pikir adalah, salah satu anjing polisi Jack Russell Terrier itu karena tubuhnya terlalu kecil. Agak sulit untuk melompati tembok. Husky itu kemudian memerintahkannya untuk menginjak punggung seekor Labrador, dan kemudian membiarkannya dan Labrador melompat bersamaan. Begitulah mereka berhasil melompati tembok. Pelatih pria itu membelalakan matanya, merasa otaknya berdengung. Kerja sama melompati temboknya sangat bagus, tapi aku sama sekali tidak pernah mengajari mereka. Pelatih wanita itu juga tidak percaya. Bagaimana mereka bisa belajar bekerja sama melompati tembok seperti itu? Mungkinkah husky itu benar-benar memerintahkan mereka untuk melakukannya? Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka benar-benar tidak berani percaya bahwa ini adalah kejadian nyata. Sui Weleng bahkan lebih ingin menangis. Kemarin kabur 2 kali. Pagi ini lepas kendali sekali. Baru saja sampai tengah hari, sudah melompati tembok dan kabur dari kantor polisi lagi. Dan kali ini membawa 5 anjing polisi bersamanya. Ini terlalu keterlaluan. Sui Weleng meminta maaf dengan sangat menyesal. Maaf sekali, merepotkan kalian. Pelatih pria itu berkata sambil tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Siapa yang bisa membayangkan ini? Dia sebenarnya agak malu saat ini. Tadi mereka masih membual di depan Sui Weleng tentang betapa hebatnya teknik pelatihan anjing mereka, mengatakan bahwa kelima anjing polisi yang mereka latih tidak pernah membuat kesalahan. Hanya mengikuti perintah mereka, tetapi kemudian diperintah oleh seekor husky. Pelatih wanita itu juga menghela napas dan berkata, ya, siapa yang menyangka bahwa husky ini akan memiliki kemampuan kepemimpinan yang begitu luar biasa. Mari kita cepat mencari petugas polisi di kantor polisi dan meminta mereka membantu kita menemukan anjing-anjing itu. 6 anjing berlarian berkelompok. Dan tidak satupun dari mereka memakai lencana anjing polisi, yang sangat mudah untuk menakut-nakuti orang. Pada saat yang sama, kau memimpin 5 anjing polisi dengan angkuh di jalan, tim PAW patrol dikerahkan secara kolektif, menarik perhatian banyak pejalan kaki yang penasaran. Bahkan lebih banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Ya Tuhan, ada begitu banyak anjing. Mungkinkah mereka melarikan diri dari toko hewan peliharaan? Mereka semua tampaknya mengikuti husky di depan. Mungkinkah husky ini adalah bos mereka? Tidak mungkin.
Tidak apa-apa jika anjing lain mendengarkan husky. Tetapi apakah kedua gembala Jerman itu juga mendengarkan husky? Haha, bukankah mereka mengikuti bos yang salah? Apakah mereka tidak tahu bahwa husky itu anjing bodoh? Setelah mendengarnya, kau sedikit terdiam. Prasangka dunia memang gunung yang besar. Manusia bodoh. Kau terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dan kau membawa 5 adik anjing polismu sendiri dan berjalan-jalan di jalan. Alasan kau melarikan diri sangat sederhana. Ada sangat sedikit tempat di kantor polisi di mana anjing polisi dapat digunakan. Jika kau tinggal di kantor polisi dengan jujur, kau merasa bahwa kau mungkin tidak akan mendapatkan hadiah sistem selama 10 atau 15 hari. Jadi setelah berpikir 2 kali, kau memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mengandalkan indera penciuman tingkat dewa dan 2 keterampilan teman hewanmu. Mungkin kau dapat menemukan penjahat dengan berpatroli di jalan selama beberapa putaran. Selama kau menangkap penjahat dan kembali. Saya yakin tidak ada yang akan peduli tentang pelarian anjing polisi kau. Adapun mengapa kau membawa 5 anjing polisi bersama. Itu tentu saja untuk lebih memastikan keselamatan tubuh anjing kau. Meskipun kau memiliki fisik serigala abu-abu Amerika Utara. Tetapi jika kau bertemu 4 atau 5 penjahat sekaligus, kau tidak akan berani maju. Jadi lebih baik membawa 5 anjing polisi. Adik laki-laki bertindak sebagai pengawal lebih aman. Setelah berjalan-jalan di beberapa jalan selama lebih dari 1 jam, kau telah menyelinap ke distrik Hebi di sebelahnya. Kau masih belum menemukan jejak penjahat manapun. Kau tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit cemas. Jika kau tidak menangkap penjahat dan kembali, kau mungkin akan dihukum, mungkin dikurung. Sementara itu, kau kebetulan melewati sebuah restoran. Seekor kucing oranye kecil yang cantik sedang tidur dengan malas di tanah di depan pintu. Seperti biasa, kau bertanya kepadanya dengan santai. Hakimi, apakah kau melihat orang yang mencurigakan? Kucing oranye kecil itu membuka matanya dengan ragu dan melihat bahwa ada 5 anjing di depannya. Dia sangat takut sehingga dia melompat dari tanah. Memang Hachimi. Sudahlah, percuma saja bertanya padanya. Menggelengkan kepala. Kamu langsung membawa 5 anjing polisi pergi. Kucing oranye itu baru tenang setelah kalian menjauh. Mengeong 2 kali. Aku sangat takut. Aku kira mereka akan seperti orang-orang yang menangkap. Anak-anak, menangkapku. Mendengar itu, langkahmu terhenti, dan kau tiba-tiba menoleh. Apa? Menangkap anak-anak? Jangan-jangan penculikan anak? Kau segera berbalik dan berjalan mendekat. Bertanya pada kucing oranye itu. Apa? Menangkap anak-anak? Di mana kau melihatnya? Kucing oranye itu langsung kaget lagi, mengeluarkan suara mengancam. Raut wajahmu menjadi gelap. Merendahkan suaramu, mengeluarkan geraman garang, jawab pertanyaanku, atau aku makan kau sekarang. 5 anjing polisi di belakangmu melihat itu, mengerti maksudmu, mengepung dan menghalangi jalan kucing oranye itu. Mereka juga menunjukkan ekspresi garang. Kucing oranye itu hampir mati ketakutan, mengeong panik. Jangan makan aku akan bicara. Aku akan bicara. Di jalan kecil di sana, aku pernah melihat 2 orang dewasa membawa seorang anak ke dalam mobil dan melarikan diri. Itu sudah lama sekali, setidaknya setengah tahun yang lalu. Lalu kau segera membawa anak buahmu ke jalan desa yang disebutkan kucing oranye itu. Sekitarnya adalah lahan kosong yang luas, tampak sangat terpencil. Memang seperti tempat yang mungkin terjadi penculikan anak. Kau membawa 5 anak buahmu, mondar-mandir di jalan kecil ini beberapa kali. Menggunakan indera penciuman tingkat dewa, kau mengendus beberapa kali, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kucing itu bilang dia melihatnya setengah tahun yang lalu. Apa aku datang terlalu telat? Mungkin kasus penculikan anak ini sudah dipecahkan? Kau mengerutkan kening. Sudah bersiap untuk menyerah. Saat itu, sebuah mobil Van Reot tiba-tiba melaju perlahan dari kejauhan dan berhenti tepat di depan kalian. Kau mendongak dengan bingung dan melihat pintu van terbuka. Seorang pria parubaya kurus muncul, menatap 6 anjing di depannya dengan aneh. Aneh? Bagaimana bisa ada 6 anjing peliharaan di tempat terpencil seperti ini? Sepertinya jenisnya juga cukup murni. Terutama husky ini. Wih, lihatlah tampangnya yang bodoh itu. Seorang pria kekar dengan wajah penuh daging di kursi pengemudi mengangguk, memang cukup murni. Seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus. Bagaimana kalau kita bawa saja semuanya? Pria kurus itu ragu-ragu. Bagaimana cara membawanya? Apa langsung ditangkap paksa? Bagaimana kalau mereka menggigitku? Pria kekar itu mencibir. Coba saja. Kurasa anjing peliharaan seperti ini tidak akan menggigit. Kalau benar menggigit, cepat masuk mobil. Kita kabur saja. Pria kurus ragu sejenak, tapi tetap menggertakkan gigi dan bersiap mencoba. Bagaimanapun, ini 6 anjing ras. Setidaknya bisa dijual beberapa ribu. Tahun ini polisi memeriksa dengan ketat. Hari-hari para pedagang manusia ini juga tidak mudah. Sepanjang tahun mereka tidak bisa menculik beberapa anak. Bahkan jika mereka menculik, tidak mudah menjualnya. Kesempatan menghasilkan uang muncul di depan mata. Tentu saja tidak boleh dilewatkan. Namun, saat pria kurus bersiap turun dari mobil untuk menangkap anjing, kamu menggonggong 2 kali. Kemudian langsung melompat ke dalam mobil van.
Dalam tatapan terkejut kedua orang itu, 5 anjing di belakang juga satu demi satu masuk ke dalam mobil van mereka dan mengibas-ngibaskan ekor dengan gila, menunjukkan antusiasme yang besar. Pria kurus itu tercengang. Ini, apa yang terjadi? Kenapa mereka naik mobil sendiri? Pria kekar itu tertawa, benar-benar anjing peliharaan tanpa otak. Begitu antusias saat bertemu orang asing. Nanti setelah kita jual, mungkin mereka akan membantu kita menghitung uang. Pria kurus mengerutkan kening. Selalu merasa ada yang tidak beres. Tidak benar. Aku ingat kecerdasan gembala Jerman cukup tinggi. Dan gembala Jerman bisa menjadi anjing polisi, kan? Sepertinya cukup waspada terhadap orang asing. Pria kekar itu tidak peduli. Melirikmu dengan tatapan meremehkan. Tidak semua gembala Jerman bisa menjadi anjing polisi. Lagi pula, bukankah jelas mereka terpengaruh oleh Husky itu? Husky itu terlihat bodoh, tapi matanya penuh kebijaksanaan. Sekilas terlihat sangat bodoh. Pria kurus melihatmu dengan saksama dan tertawa. Memang terlihat sangat bodoh. Tidak heran itu Husky membawa kelima saudaranya ke dalam kesulitan. Tak lama kemudian mobil itu dinyalakan. Melaju ke kejauhan. Di jalan, kedua orang itu mengobrol tanpa ragu. Pria kurus itu bertanya dengan suara pelan. Kak San, anak yang kita culik setengah tahun lalu, seharusnya bisa dijual, kan? Keadaan sudah mereda. Kurasa polisi seharusnya tidak mencari lagi. Kak San mengangguk. Ya, aku sudah menghubungi pembeli. Mungkin paling lama setengah bulan akan ada yang mengeluarkan uang. Sialan. Kalau anak-anak kecil ini tidak segera dijual, kita hampir tidak punya uang untuk makan. Sejak mereka menculik beberapa anak setengah tahun lalu, polisi di distrik Haitian sangat ketat dalam melakukan pemeriksaan. Mobil van mereka biasanya diperiksa di jalan. Mereka tidak berani bertindak lagi. Beberapa anak yang diculik juga disembunyikan di sarang dan tidak berani dijual. Hingga sekarang mereka merasa keadaan hampir mereda. Baru kemudian mereka memutuskan untuk mengambil risiko menghubungi pembeli. Di dalam gerbong, matamu sedikit menyipit. Sepertinya penilaianmu memang benar. Inilah kedua pedagang manusia itu. Tadi, ketika van ini berhenti di depanmu, kau mencium bau sisa air seni anak kecil di dalam mobil. Bahkan ada sedikit bau darah anak-anak. Hanya saja, mungkin sudah agak lama. Jika digabungkan dengan informasi dari kucing oranye tadi, kemungkinan besar sudah sangat akurat. Jadi, tanpa ragu, kau memerintahkan 5 anak buahmu untuk masuk ke dalam van dan bersikap sangat antusias, agar kedua pedagang manusia itu lengah. Ternyata kau berhasil. Yang membuatmu sedikit terkejut adalah kedua pedagang manusia ini ternyata masih memiliki beberapa anak yang belum dijual. Artinya, kau sekarang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan anak-anak ini. Itu pasti perbuatan yang sangat berjasa. Apalagi pedagang manusia adalah penjahat yang paling dibenci. Tingkat keburukan perbuatan yang mereka lakukan tidak kalah dengan pengedar narkoba. Beberapa pedagang manusia bisa menghancurkan puluhan keluarga. Untuk orang-orang seperti ini, kau tentu saja sangat membenci mereka. Kau sudah memutuskan untuk tidak akan menahan diri sedikit pun nanti. Tenang dulu. Tunggu sampai mereka membawa mobil itu ke markas. Baru aku akan menyuruh anak buahku menyerbu dan melumpuhkan mereka. Yang penting, menangkap mereka dengan barang bukti. Saat ini, kau sangat bersyukur membawa 5 anak buah bersamamu. Jika tidak, kau benar-benar tidak berani naik ke mobil pedagang manusia. Seiring berjalannya waktu, mobil segera berhenti di depan sebuah pabrik tua yang terbengkalai.